Jika kalian berada di kebun buah mangga, kalian akan menemukan buah mangga yang hampir matang dibungkus dengan kertas atau plastik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pematangan buah mangga. Pematangan buah sangat dipengaruhi oleh hormon etilen yang dihasilkan secara alami oleh tanaman. Hormon ini berwujud gas dan mudah menguap. Oleh karena itu, jika buah mangga yang hampir matang dibungkus plastik atau kertas, hormon etilen yang berwujud gas akan tertampung di dalam bungkus tersebut, sehingga dapat mempercepat pematangan buah mangga. Etilen adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Senyawa ini termasuk kelompok alkena. Apakah kalian mengetahui senyawa alkena lainnya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang antar atom karbonnya saling terhubung oleh ikatan kovalen rangkap 2. Rumus molekul umum dari senyawa alkena adalah sebagai berikut. CnH2n. Karena senyawa alkena memiliki ikatan kovalen rangkap 2, jumlah atom karbon minimum yang dapat membentuk senyawa alkena adalah 2. Dengan demikian, rumus molekul paling sederhana dari senyawa alkena adalah C2H4 yang disebut etena atau dikenal sebagai etilen. Etilen memiliki struktur molekul sebagai berikut. Etilen merupakan hormon yang dihasilkan tanaman dan berfungsi untuk memicu pematangan buah. Karena etilen berwujud gas dan mudah menguap, untuk mempercepat pematangan, buah-buah yang hampir matang dapat dibungkus menggunakan plastik, kertas, atau karung. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar gas etilen yang diproduksi tanaman tersebut terperangkap dalam bungkusan dan tidak menguap, sehingga dapat membantu pematangan buah lebih cepat. Dari rumus molekul tersebut, kita dapat memperoleh hubungan antara rumus struktur dan rumus molekul senyawa alkena sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita amati bahwa rumus molekul dari dua senyawa alkena yang berurutan memiliki perbedaan 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen, atau dituliskan sebagai CH2. Selain itu, perbandingan jumlah atom karbon dan atom hidrogen adalah N/2N. Artinya, jika jumlah atom karbon atau N adalah 2, jumlah atom hidrogen dapat dihitung sebagai 2N sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Oleh karena itu, rumus molekul umum dari senyawa alkena adalah CnH2n. Tata nama senyawa alkena. Tata nama senyawa alkena berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dikelompokkan menjadi tata nama senyawa alkena rantai lurus dan tata nama senyawa alkena rantai bercabang. Pertama, tata nama senyawa alkena rantai lurus. Tata nama senyawa alkena rantai lurus dilakukan dengan memberi akhiran ena dan awalan sesuai dengan jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkena yang mengikuti aturan imbuhan pengganda IUPAC. Posisi ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa alkena dituliskan di depan nama senyawa alkena. Berikut adalah rumus molekul dan nama senyawa alkena rantai lurus dengan jumlah atom karbon 2 hingga 10. Adapun untuk menentukan letak ikatan kovalen rangkap 2, kita dapat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Memberikan nomor atom karbon pada rantai karbon utama senyawa alkena yang dimulai dari ujung rantai karbon senyawa alkena yang paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2. 2. Menuliskan letak ikatan rangkap 2 yang diawali nomor atom karbon yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dengan atom karbon lainnya. 3. Menghubungkan angka dan kata dengan tanda strip. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkena berikut.
Nama senyawa dari struktur molekul alkena tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul alkena tersebut adalah 5. Sehingga, nama rantai karbon utamanya adalah pentena. Adapun, penomoran atom karbon membentang dari kiri ke kanan dengan atom karbon nomor 1 dimulai dari yang paling kiri karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 2, sehingga nama dari senyawa alkena tersebut adalah 2-pentena. Kedua, tata nama senyawa alkena rantai bercabang. Tata nama senyawa alkena rantai bercabang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan rantai karbon utama dari senyawa alkena, yaitu rantai karbon terpanjang dengan jumlah atom karbon terbanyak. 2. Menentukan alkil yang terdapat di luar rantai karbon utama senyawa alkena. 3. Memberikan nomor atom karbon pada rantai karbon utama senyawa alkena yang dimulai dari ujung rantai karbon senyawa alkena yang paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2, sehingga dapat diketahui posisi ikatan kovalen rangkap 2 dan alkilnya. 4. Menghubungkan angka dan kata dengan tanda strip, sedangkan antar angka diberikan tanda koma. Untuk lebih memahami tata nama senyawa alkena rantai bercabang, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkena berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkena tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul tersebut adalah 5, sehingga nama rantai karbon utamanya adalah pentena. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 2, dan terdapat metil di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkena tersebut adalah 4-metil-2-pentena. 5. Jika suatu senyawa alkena memiliki lebih dari satu gugus alkil yang berbeda, alkil-alkil tersebut dituliskan berdasarkan urutan alfabetnya. Misalnya, jika dalam suatu senyawa alkena memiliki alkil berupa metil dan etil, berdasarkan urutan alfabetnya, etil akan dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti metil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkena berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkena tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul tersebut adalah 6, sehingga nama rantai karbon utamanya adalah heksena. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon dalam rantai karbon utama yang terletak paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 2, metil di atom karbon nomor 2, dan etil di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkena tersebut adalah 4-etil 2-metil 2-heksena. 6. Jika suatu senyawa alkena memiliki lebih dari satu alkil sejenis yang terletak pada nomor atom karbon yang sama, nomor atom karbon tersebut ditulis 2 kali, kemudian diikuti jumlah alkilnya. Misalnya, jika suatu senyawa alkena memiliki 2 gugus metil yang terletak di atom karbon nomor 2, nama alkilnya adalah 2,2 dimetil. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkena berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkena tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut.
Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul tersebut adalah 5. Sehingga nama rantai karbon utamanya adalah pentena. Adapun penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon dalam rantai karbon utama yang terletak paling kiri, karena paling dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 2, dan 2 gugus metil di atom karbon nomor 4. Dengan demikian, nama senyawa alkena tersebut adalah 4,4-dimetil 2-pentena. 7. Jika dalam suatu senyawa alkena ternyata memiliki beberapa alternatif rantai karbon utama, rantai karbon utama yang digunakan dalam penamaan senyawa alkena adalah rantai karbon utama yang mengikat alkil terbanyak. Untuk menentukan banyaknya alkil yang terikat, kita harus menentukan rantai karbon utama dari senyawa alkena terlebih dahulu melalui penomoran rantai karbonnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nama senyawa untuk struktur molekul alkena berikut. Struktur molekul alkena tersebut memiliki 2 alternatif penomoran rantai karbon utama, yakni sebagai berikut. Berdasarkan penomoran rantai karbonnya, kedua alternatif tersebut memiliki rantai karbon utama heksena karena jumlah rantai karbon terpanjangnya adalah 6. Pada alternatif pertama, rantai karbon utama dari senyawa alkena mengikat 2 gugus alkil yang berbeda, yaitu etil di atom karbon nomor 4 dan metil di atom karbon nomor 5. Sementara itu, pada alternatif kedua, rantai karbon utamanya hanya mengikat 1 gugus alkil, yaitu isopropil di atom karbon nomor 4. Karena jumlah alkil di rantai atom karbon utama pada alternatif pertama lebih banyak, alternatif pertama dipilih sebagai rantai karbon utama. Karena pada alternatif pertama, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 2, etil terletak di atom karbon nomor 4, dan metil terletak di atom karbon nomor 5. Nama senyawa alkena tersebut adalah 4-etil 5-metil 2-heksena. 8. Jika senyawa alkena memiliki 2 ikatan kovalen rangkap 2, nama senyawa alkena diberi akhiran diena. Sementara itu, jika senyawa alkena mengandung 3 ikatan kovalen rangkap 2, nama senyawa alkena diberi akhiran triena, begitu seterusnya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Tentukan nama senyawa dari struktur molekul alkena sebagai berikut. Nama senyawa dari struktur molekul alkena tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon utama dari struktur molekul tersebut adalah 4, dan memiliki 2 buah ikatan kovalen rangkap 2. Adapun penomoran atom karbon dari struktur molekul alkena tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan penomoran tersebut, ikatan kovalen rangkap 2 terletak di atom karbon nomor 1 dan 3. Sehingga nama senyawa alkena tersebut adalah 1,3 butadiena. Letak ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa alkena. Terdapat 3 kemungkinan letak ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa alkena, yaitu sebagai berikut. Pertama, kumulatif. Kumulatif adalah letak ikatan kovalen rangkap 2 yang berurutan di satu sisi rantai karbon. Contohnya, senyawa 2,3 pentadiena. Kedua, konjugatif. Konjugatif adalah letak ikatan kovalen rangkap 2 yang dipisahkan oleh satu ikatan kovalen tunggal. Contohnya, senyawa 1,3 pentadiena. Ketiga, isolasi. Isolasi adalah letak ikatan kovalen rangkap 2 yang dipisahkan oleh 2 atau lebih ikatan kovalen tunggal. Contohnya, senyawa 1,4 pentadiena. Sifat kimia dan fisika senyawa alkena.
Sifat kimia senyawa alkena berhubungan dengan kemampuan senyawa alkena untuk bereaksi dengan atom atau senyawa lain melalui reaksi kimia, sehingga akan terjadi perubahan kimiawi. Sementara itu, sifat fisika senyawa alkena berhubungan dengan perubahan wujud dan titik didih. Sifat-sifat kimia senyawa alkena adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkena jauh lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa alkana. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa alkena. Ikatan kovalen rangkap 2 memiliki satu ikatan pi yang bersifat reaktif sehingga sebagian besar reaksi pada senyawa alkena akan terjadi pada ikatan pi dalam ikatan kovalen rangkap 2. Kedua, senyawa alkena dapat mengalami reaksi adisi, yaitu perubahan ikatan kovalen rangkap 2 menjadi ikatan kovalen tunggal dengan cara membentuk ikatan dengan atom lain. Berdasarkan jenis atom yang terikat melalui reaksi adisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu reaksi hidrogenasi, reaksi halogenasi, dan reaksi hidrohalogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkena dengan gas hidrogen. Reaksi hidrogenasi senyawa alkena akan memutus ikatan kovalen rangkap 2 dari senyawa alkena, sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal dan menghasilkan senyawa alkana. Reaksi hidrogenasi senyawa alkena terjadi pada suhu 140 derajat Celcius dan membutuhkan katalis logam, seperti platina oksida, paduan palladium dan karbon, serta paduan radium dan nikel. Tanpa adanya katalis, reaksi hidrogenasi senyawa alkena tidak dapat terjadi. Contohnya, reaksi hidrogenasi etena dengan katalis platina menghasilkan senyawa etena dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Reaksi halogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkena dengan senyawa halogen, seperti molekul fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Reaksi halogenasi senyawa alkena akan memutus ikatan kovalen rangkap 2 dari senyawa alkena dan menghasilkan senyawa haloalkana. Haloalkana adalah senyawa alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Reaksi halogenasi melibatkan radiasi sinar UV. Contohnya, reaksi halogenasi propena dengan bromin menghasilkan 1,2 dibromopropana. Reaksi hidrohalogenasi adalah reaksi adisi senyawa alkena dengan senyawa asam halida, seperti asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkena melibatkan hukum Markovnikov. Hukum Markovnikov adalah hukum yang menyatakan bahwa atom hidrogen dari asam halida akan terikat pada atom karbon yang dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2 atau 3 yang memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak. Senyawa alkena yang dapat bereaksi dengan asam halida dapat dikelompokkan menjadi senyawa alkena asimetris dan senyawa alkena simetris. Senyawa alkena asimetris adalah senyawa alkena dengan jumlah atom karbon yang terikat di kedua ujung dari ikatan kovalen rangkap 2 tidak sama banyak. Sementara itu, senyawa alkena simetris adalah senyawa alkena dengan jumlah atom karbon yang terikat di kedua ujung dari ikatan kovalen rangkap 2 sama banyak. A. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkena asimetris mengakibatkan atom hidrogen dari senyawa asam halida akan terikat pada atom karbon dari senyawa alkena yang dekat dengan ikatan kovalen rangkap 2 dengan jumlah atom hidrogen yang lebih banyak. Sementara itu, atom halogen atau fluorin, klorin, bromin, dan iodin dari senyawa asam halida akan terikat pada atom karbon dari senyawa alkena yang terletak dekat ikatan kovalen rangkap 2 dengan jumlah atom hidrogen lebih sedikit. Contohnya, reaksi hidrohalogenasi propena dengan asam klorida
menghasilkan 2 kloropropana dengan persamaan reaksi sebagai berikut. B. Reaksi hidrohalogenasi senyawa alkena simetris mengakibatkan atom hidrogen dan atom halogen atau fluorin, klorin, bromin, dan iodin dapat bebas menempati kedua sisi atom karbon pada ikatan rangkap 2 dan menghasilkan satu kemungkinan produk. Hal ini disebabkan jumlah atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap 2 pada alkena simetris adalah sama. Contohnya, reaksi hidrohalogenasi senyawa 2-butena dengan asam klorida akan menghasilkan 2 klorobutana. Ketiga, senyawa alkena dapat mengalami reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan monomer atau molekul sederhana menjadi polimer atau senyawa yang lebih besar. Dalam reaksi ini, sejumlah senyawa alkena akan mengalami penggabungan membentuk polimer senyawa alkana. Contohnya, reaksi polimerisasi etena menjadi polietena dengan katalis Ziegler-Natta. Simbol N menyatakan banyaknya jumlah molekul etena dalam polimer polietena. Keempat, senyawa alkena dapat mengalami reaksi pembakaran jika tersedia sumber api dan agen pengoksidasi seperti gas oksigen. Berdasarkan ketersediaan gas oksigen, proses pembakaran dapat terjadi secara sempurna dan tak sempurna. Pembakaran sempurna dalam senyawa alkena terjadi ketika jumlah gas oksigen cukup untuk mengubah senyawa alkena menjadi uap air, gas karbon dioksida, dan energi kalor. Pembakaran sempurna senyawa alkena tidak akan menghasilkan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga yang berwarna hitam. Contohnya, pembakaran sempurna etena dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Pembakaran tak sempurna dalam senyawa alkena terjadi ketika jumlah gas oksigen yang digunakan terbatas, sehingga tidak cukup untuk mengubah senyawa alkena menjadi uap air, gas karbon dioksida, dan energi kalor. Oleh karena itu, dalam pembakaran tak sempurna, senyawa alkena akan menghasilkan uap air, gas karbon monoksida, kalor, dan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga yang berwarna hitam. Contohnya, pembakaran tak sempurna etena dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kelima, senyawa alkena dapat mengalami reaksi oksidasi dengan kalium permanganat pekat dalam kondisi panas, sehingga menghasilkan senyawa asam karboksilat dan keton. Asam karboksil adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi karboksil. Sedangkan keton adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi karbonil. Reaksi oksidasi senyawa alkena dengan kalium permanganat pekat terjadi karena adanya pemutusan ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbon pada senyawa alkena. Contohnya, reaksi oksidasi 3-metil-2-pentena dengan kalium permanganat pekat menghasilkan asam etanoat dan 2-butanon dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Sifat-sifat fisika senyawa alkena adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkena adalah senyawa kovalen nonpolar sehingga tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena. Kedua, pada suhu dan tekanan ruang, senyawa-senyawa alkena dapat memiliki wujud yang berbeda, yaitu gas, cair, dan padat. Senyawa alkena dengan rantai karbon 2-4 berwujud gas. Senyawa alkena dengan rantai karbon 5-17 berwujud cair. Senyawa alkena dengan rantai karbon 18 hingga seterusnya berwujud padat. Ketiga, makin bertambah jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkena, massa molekul relatif dari senyawa alkena juga makin besar. Keempat, senyawa alkena rantai lurus memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa alkena rantai bercabang.
dengan jumlah atom karbon yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak cabang dalam senyawa alkena, titik didihnya akan makin rendah. Contohnya, titik didih 1 pentena adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan, titik didih 3-metil 1 butena adalah 20 derajat Celcius. Cabang pada senyawa alkena akan mengakibatkan bentuk molekul senyawa alkena menyerupai bola, sehingga luas permukaan bidangnya akan lebih kecil dibandingkan senyawa alkena rantai lurus. Contohnya, 3-metil 1 butena yang berbentuk menyerupai bola dan 1 pentena yang berbentuk lurus. Luas permukaan bidang dari senyawa alkena rantai bercabang yang lebih kecil mengakibatkan interaksi antar molekulnya makin lemah. Oleh karena itu, untuk memutus interaksi antar molekul dalam senyawa alkena rantai bercabang, hanya diperlukan energi yang kecil. Hal ini mengakibatkan titik didih dari senyawa alkena rantai bercabang lebih rendah dibandingkan senyawa alkena rantai lurus. Selain itu, titik didih senyawa alkena juga dipengaruhi oleh massa molekul relatif dari senyawa alkena. Makin besar massa molekul relatif senyawa alkena, makin tinggi titik didihnya. Hal ini mengakibatkan senyawa alkena dapat memiliki wujud yang berbeda berdasarkan jumlah atom karbon yang dimilikinya. Reaksi-reaksi untuk memperoleh senyawa alkena. Pertama, senyawa alkena dapat diperoleh melalui pemanasan senyawa alkana pada suhu 500 derajat Celcius dengan katalis kromium oksida atau aluminium oksida. Contohnya, reaksi pemanasan normal propana dengan katalis kromium oksida menghasilkan propena dan gas hidrogen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Kedua, senyawa alkena dapat diperoleh dari reaksi antara haloalkana dan larutan kalium hidroksida dalam alkohol. Haloalkana adalah senyawa alkana yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen. Selain alkena, reaksi ini juga menghasilkan produk samping berupa garam dan air. Contohnya, reaksi klorobutana dengan kalium hidroksida menghasilkan 1 butena. Garam kalium klorida dan air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ketiga, senyawa alkena dapat diperoleh dari reaksi pemanasan alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 170 hingga 180 derajat Celcius. Contohnya, pemanasan propanol dengan asam sulfat pekat menghasilkan propena dan uap air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Fungsi-fungsi senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, butadiena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polimer karet sintetis polibutadiena. Kedua, etena digunakan sebagai bahan baku polietena yang banyak digunakan untuk botol plastik, kemasan plastik, dan isolator listrik. Etena yang diproduksi secara alami oleh tanaman banyak dimanfaatkan untuk mempercepat pematangan buah. Ketiga, propena digunakan sebagai bahan baku polipropena yang merupakan polimer plastik yang banyak digunakan di dunia industri, seperti pembuatan pakaian, karpet, dan wadah makanan pakai ulang. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang antar atom karbonnya saling terhubung oleh ikatan kovalen rangkap 2. Kedua, rumus molekul umum dari senyawa alkena adalah CnH2n. Ketiga, tata nama senyawa alkena rantai lurus dilakukan dengan memberi akhiran ena dan awalan sesuai dengan jumlah atom karbon dalam rantai karbon senyawa alkena yang mengikuti aturan imbuhan pengganda IUPAC. Keempat, untuk menentukan letak ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa alkena,
Kita dapat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Kelima, tata nama senyawa alkena rantai bercabang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Keenam, terdapat 3 kemungkinan letak ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa alkena, yaitu kumulatif, konjugatif, dan isolasi. Ketujuh, sifat-sifat kimia senyawa alkena adalah sebagai berikut. Kedelapan, sifat-sifat fisika senyawa alkena adalah sebagai berikut. Kesembilan, senyawa alkena dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut. Kesepuluh, beberapa kegunaan senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bahan baku pembuatan polimer karet sintetis, pembuatan botol dan peralatan plastik, pembuatan isolator listrik, mempercepat pematangan buah, serta pembuatan pakaian, karpet, dan wadah makanan pakai ulang.